Ah, malam Pak Yohanes, selamat malam semuanya. Saudara-saudara kami yang ada di live streaming Facebook. Ya, selamat malam semuanya yang ada di ruangan Zoom meeting Ibu Aci. Selamat malam semuanya, Pak Yohanes, Pak Ibu Natalia, Bu Yulita. Oke, dan semuanya yang sudah hadir. Kita nyanyikan pujian kita nomor 133 yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. 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 Ku mengasihi Yesus. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung saja memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Bapa di surga. Kasih setia Tuhan yang telah tercurah dalam kehidupan kami melalui kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus menyertai hidup kami dan selalu memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami hati yang selalu rindu datang kepadamu ya Bapa. Kami terus konsisten di dalam panggilan kami untuk mempelajari firman rahasia-Mu, datang pada
pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana panggilan-Mu, panggilan kasih karunia yang saat ini menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib dan Engkau dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, membawa kemenangan atas maut dan kuasa dosa, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami semua, setiap orang yang percaya kepadamu. Kami adalah anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Engkau adalah kepala kami, dan Engkau memelihara kami sebagai anggota tubuh-Mu, merawati kami, mengasuh kami, menjagai kami semua Tuhan, hidup kami semua di dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Dalam satu hari ini Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami, dan memberkati keluarga kami, memberkati pikiran hati kami, selalu diberikan pertumbuhan dan kemajuan di dalam pengharapan iman kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Bapa firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar untuk memperlengkapi lagi Tuhan semangat iman kami. Inilah Tuhan berkat-Mu yang sangat besar bagi kami, selalu kami sambut dengan penuh sukacita. Berkati semua saudara-saudara seiman kami, saudara kami yang mendengarkan melalui live streaming Facebook maupun sebentar melalui YouTube. Tuhan berkati mereka semuanya yang selalu punya kerinduan untuk datang pada kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat yang besar, yang luar biasa, meneguhkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan sebelumnya ya Tuhan, kami mendoakan untuk keberangkatan dari Ibu terkasih, Ibu Marbun, Ibu kami yang akan berangkat esok hari Tuhan, menuju kampung halaman. Tuhan memberkati, berangkat ke Bonapasogit. Tuhan memberkati, menyertai semua keluarga yang berangkat, mulai dari darat maupun di udara, dan sampai tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kembali juga ke Jakarta, semua keluarganya diberkati oleh Tuhan, disertai. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah pengharapan kami, dan itu adalah merupakan keyakinan kami semua, sebab besar kasih-Mu kepada keluarga Bapak Marbun dan juga anak-anak mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, baik. Sekali lagi selamat malam untuk yang baru bergabung. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya. Mari kita akan memulaikan diskusi kita, pembelajaran kita, firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dan menguatkan kita semua, membawa kita kepada sukacita yang besar di dalam kasih karunia-Nya. Kita bertumbuh semua mengenali akan pribadi yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita, melalui firman kasih karunia-Nya. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu topik yang mau kita bahas adalah Allah yang menjadi manusia, atau firman yang menjadi daging. Ya, Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging. Ya, pertama-tama saya mengajak kita untuk membuka langsung saja
Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Dari ayatnya yang pertama saya akan langsung membacakan sampai ayatnya yang ke-14 ya. Ada beberapa ayat yang lain juga yang akan kita baca sebentar ya, tapi kita mulai dari sini, dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 dulu ya. Saya akan membacakan dengan cepat saja, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu maksudnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, luar biasa ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, tentang firman yang menjadi yang dikatakan tadi, firman yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya ya, dan Dia adalah terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan di bagian yang pertama di awal ini. Ya, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi di awal ini, disinilah kita mengenali identitas daripada Allah yang menjadi manusia. Ya. Jadi kita tahu dari Alkitab, Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Tetapi di dalam pribadi, tiga pribadi, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Jadi Allah bukan tiga, Allah itu satu. Ya, tetapi
Allah yang esa itu kita kenal dan memperkenalkan dirinya. Nah ya, kenapa bisa kita kenal? Karena dia memperkenalkan dirinya. Kalau dia tidak memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi, kita juga tidak akan tahu. Ya. Jadi itu sebabnya orang Israel itu sulit menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Karena mereka sudah kekeh, sudah bersikukuh bahwa yang mereka kenal hanyalah Allah Bapa, Yahweh. Ya. Nah, tapi kalau orang datang pada pengenalan akan firman Tuhan, pastilah dia diberikan kemampuan untuk percaya. Kemampuan untuk mempercayai akan Allah Tritunggal. Ya, mempercayai ya, bukan mengetahui semuanya. Tidak, kita tidak mungkin bisa mengetahui semuanya tentang Tuhan. Nah, itu bukan Tuhan namanya kalau kita tahu semuanya. Tapi kita mengetahui tentang Tuhan, tentang Allah, ya, sejauh ia memperkenalkan dirinya dan kehendaknya dan pekerjaannya, ya, melalui firman Tuhan. Itulah luar biasanya kita punya Alkitab. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, bisa dipercaya, layak dipercaya, benar 100%, ya, tidak ada salah, dan berkuasa untuk mengubahkan pengenalan kita yang lama menjadi pengenalan yang baru, ya, di dalam kehendaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi di ayat 1, itu sebenarnya sangat terang benderang. Di situ Yohanes memberitahu, ya, memberitahu tentang maksud daripada, ya, Allah dan siapa yang menjadi manusia dari 3 pribadi itu, ya. Jadi bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, tapi siapa? Allah Anak. Dari mana kita tahu? Karena di ayat 1 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi firman inilah dikatakan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Tapi harus dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Firman yang dimaksud bukan Alkitab yang kita pegang ini. Jadi ya, tolong dipahami ya Bapak Ibu ya. Firman yang dimaksud menjelma menjadi manusia, pribadi Allah. Ya. Yang kedua, yaitu Allah Anak yang menjelma menjadi manusia itu bukan firman Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maliaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah pribadi daripada Allah yang disebut dengan Allah Anak, ya, yang menjadi manusia yang lahir dari rahim Maria 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Ya. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa di ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu siapa? Firman itu. Firman yang menjadi manusia itu, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Bukan Roh Kudus yang menjadi manusia, tidak, tapi Yesus Kristus. Ya, Allah Anak. Ya. Pribadi yang kedua. Dikatakan dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dijadikan oleh siapa? Dijadikan oleh firman itu. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, dikatakan, maka berfirmanlah Allah.
Begitu ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi dikatakan di situ segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Dia adalah pribadi yang mencipta, berarti tidak bisa tidak, Dia pasti adalah Allah. Ya, Dia pastilah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat tadi dikatakan di ayat 2 itu, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya itu kapan? Dari Yohanes, Bu, ya Ibu Dewi, dari kitab Yohanes, ya. Ya, kitab Yohanes pasal 1, Ibu. Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua sekarang yang mau saya baca, ya. Jadi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya itu kapan? Sebelum penciptaan. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi dan segala isinya, manusia, ya, gunung-gunung dan seterusnya. Sebelum diciptakan itu, ia bersama-sama, yaitu firman itu, ya, bersama-sama dengan Allah. Nah, berarti Dia sama dengan Allah Bapa, ya, yang tidak bermula dan yang tidak berujung, ya. Dia ada di dalam kekekalan. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-10. Oke, ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini kesaksian daripada Yohanes, Rasul Yohanes tentang Yesus pada saat itu, ya. Ayat 11. Ia datang, siapa datang? Yesus datang, ya. Allah Anak datang. Kepada siapa Dia datang? Kepada milik kepunyaannya. Siapa Dia? Siapa mereka? Milik kepunyaannya itu, yaitu bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Nanti akan saya tunjukkan dari bagian kitab Yesaya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu, yaitu bangsa pilihan. Bangsa Israel kan bangsa pilihan Allah, ya. Tapi tidak menerimanya, tidak menerima firman yang menjadi manusia itu, ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-14, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi firman yang bersama-sama dengan Allah di kekekalan itu, ya, firman yang keluar dari Bapa itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Di antara kita, ini Yohanes menyatakan di antara kita, di tengah-tengah bangsa kepunyaannya, milik kepunyaannya bangsa Israel. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes sudah melihat kemuliaan daripada anak Allah, Mesias, Yesus Kristus, yang ada di tengah-tengah mereka pada saat pelayanan Yesus di bumi waktu itu, ya. Nah, karena kemuliaan daripada firman yang menjadi manusia ini telah menyatakan pelayanannya, telah menyatakan kehendak Allah, telah menyatakan penggenapan daripada janji nubuatan, ya, di tengah-tengah umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sayangnya dikatakan bahwa umat kepunyaannya itu tidak
menerimanya atau menolaknya. Ya, itu yang kita catat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sangat penting yang mau saya sampaikan di sini berikutnya adalah bahwa Rasul Yohanes menyatakan pemberitaannya tentang pelayanan Yesus Kristus selama di bumi di tengah-tengah umatnya Israel. Ulang sekali lagi bahwa Yohanes di sini membentangkan, menginformasikan kepada kita melalui kitab Yohanes ini tentang pemberitaan pelayanan Yesus selama di bumi di tengah-tengah umatnya Israel saja, ya. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab dengan baik, kita akan melihat bahwa apabila kita membandingkan dengan firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia menyatakan pemberitaan tentang pelayanan Yesus yang surgawi. Nah, ini penting, ya, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan Yesus yang surgawi, ya, yang saat ini, di mana pelayanan Yesus yang surgawi saat ini sesudah ia mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Nah, itu namanya saat ini pelayanan Yesus yang surgawi. Amin. Jadi ini sangat penting kita pahami, kita pelajari dengan baik bagaimana koneksi, hubungan, ya, relevansi daripada kehadiran daripada Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging, ya, menjadi manusia, dengan kita saat ini, di bagian mana Allah bekerja secara efektif untuk menurunkan atau untuk menyalurkan berkat-berkatnya saat ini dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Yesus Kristus, pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini, ya, itu sangat penting dihubungkan dengan pelayanan Yesus Kristus yang surgawi, ya. Pelayanan Yesus Kristus yang surgawi mencakup untuk berkat bagi semua bangsa, seluruh bangsa di muka bumi ini tanpa perbedaan. Ya. Jadi ketika Yohanes tadi, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita pikirkan itu, ya. Ketika Yohanes tadi memberitakan tentang pelayanan Yesus di bumi, itu sangat berfokus kepada umat pilihannya, bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dan kita tahu pelayanan itu ditolak oleh mereka. Tapi sekarang pelayanan Yesus yang surgawi saat ini sedang dicurahkan melalui kasih karunia-Nya. Ya. Nah, ada kasih karunia Yesus Kristus di dalam pelayanannya pada saat itu kepada umat pilihannya, ya, sesuai dengan rencana Allah untuk bangsa pilihannya, bangsa Israel, di mana Allah hendak menggenapi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel untuk menjadikan bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Kasih karunia Allah itu ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Nah, jadi itu yang sangat penting kita perhatikan. Nah, karena itu saya akan mendalami lagi, kita akan mendalami lagi tentang maksud spesifik daripada kedatangan daripada Yesus Kristus, kehadiran daripada Yesus Kristus ke dunia ini, ya, 2000 tahun yang lalu.
Yesus sangat fokus kepada satu hal. Sangat fokus kepada satu hal yang Allah inginkan itu tergenapi di dalam kehidupan Yesus secara sempurna. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5, mari ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat-ayat firman-Nya boleh dicatat sehingga kalau belum sempat langsung dibaca, mengikuti saya, nanti boleh dibaca sendiri ya, Bapak Ibu ya. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-17. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-17. Di situ judul perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika kita memikirkan, ketika kita merenungkan mengapa Allah harus hadir menjadi manusia, firman itu harus menjadi daging. Ya. Kenapa? Tujuannya apa? Kita lihat di sini di ayat 17. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah diberikan oleh Allah kepada Musa dan disampaikan kepada umat Israel menjadi tatanan kehidupan, menjadi cara hidup, menjadi tradisi bagi mereka, ya, bagi bangsa Israel. Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, tengah-tengah bangsa Israel, ya, Yesus menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Untuk menggenapinya. Amin. Nah, inilah fokus daripada kehadiran daripada anak manusia, kehadiran daripada anak domba Allah, kehadiran daripada Yesus Kristus, ya, kehadiran daripada firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yaitu untuk bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, ini harus kita garis bawahi ini, ya kan? Sehingga kita nanti bisa lihat kapan hukum Taurat itu digenapi. Kalau kedatangan Yesus pada saat itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat, kapan digenapi dan di mana digenapi, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga perlu melihat dari penjelasan rasul kita, rasul bangsa lain, Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4. Karena Paulus juga ingin menegaskan di sini kepada jemaat di Galatia, apalagi hubungan hukum Taurat dengan jemaat sesudah Yesus Kristus naik ke surga, sesudah Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, lalu apalagi hubungannya hukum Taurat itu, gitu ya. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa ketika Yesus melayani di bumi ini, ya, dulu Yesus berada di bawah tuntutan daripada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-4. Ya. Galatia 4 ayat 4. Saya jelaskan di sini, saya baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi perhatikan dengan baik di situ, ya. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus pun mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini,
mulai dari dia masa bayi, ketika dia lahir sebagai anak kecil, ya, dikatakan dia ditaklukkan atau taat tunduk kepada hukum Taurat, ya, pada hukum Taurat. Nah, jadi jelas sekali di situ, bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Matius tadi, bahwa Yesus berkata, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Ya, jadi ini adalah bukti-bukti yang sudah kita lihat bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya dia harus disunat pada hari yang ke-8. Ya, dia juga harus menghindari soal makanan haram dan halal, begitu ya. Yesus juga harus menuruti itu, karena itu merupakan perintah daripada hukum Taurat. Dia juga harus memelihara hari Sabat, ya. Dia juga harus pergi secara teratur ke bait Allah dan seterusnya, karena itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada tuntutan hidup di bawah hukum Taurat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat puncak daripada pelayanan Yesus Kristus untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, hukum Allah. Ya, kenapa harus dipenuhi tuntutan hukum Taurat itu? Karena hukum Taurat itu dikatakan mengandung konsekuensi. Siapa yang tidak setia melakukan segalanya, dikatakan dia akan menerima kutuk, ya. Tapi siapa yang melakukannya, dialah yang dibenarkan atau dialah yang diberkati. Nah, kenyataannya adalah bahwa bangsa kepunyaan Allah, yaitu Israel, yang dipercayakan untuk melakukan hukum Taurat itu, ternyata mereka gagal. Nah, jadi itulah sebabnya Yesus Kristus dialah sebagai Israel sejati. Jadi ulang sekali lagi, jadi kalau mau ditanya siapa Israel sejati yang mewakili semua umat Israel untuk memperlihatkan ketaatan yang sesungguhnya melakukan hukum Taurat, siapa? Itu adalah Yesus Kristus, ya. Itu adalah anak domba Allah. Dialah Israel sejati yang memenuhi semua tuntutan daripada tuntutan Allah. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi puncak daripada ketaatan Kristus memenuhi hukum Taurat, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19. Mari Bapak Ibu. Ya. Yohanes pasal 19. Kita akan membaca di sini. Ya, saya akan langsung saja membacanya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencatatnya dan bisa membaca lagi tersendiri ya. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Saya baca dari ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, ini Yesus sudah berbicara tentang masalah penyempurnaan, ya, hal selesai, tuntas, ya. Karena Yesus tadi berkata dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sekarang dia berbicara tentang bagaimana puncak penyelesaiannya, tugasnya, ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu,
Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selesai sudah tugas yang diemban oleh Yesus Kristus, yaitu sebagaimana ia janjikan, sebagaimana dia diutus oleh Allah Bapa, yaitu dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat di dalam Galatia, bukan Galatia, maaf, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, Yesus Kristus, anak Allah, anak domba Allah, dengan matinya sebagai manusia, ya, jadi kalau ada orang yang terus-menerus mempersoalkan, kalau Yesus itu Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Ya, itu adalah merupakan pertanyaan orang-orang yang, ya, orang yang bodoh, ya. Kenapa? Karena dia mati bukan di dalam posisinya sebagai Tuhan, tapi dia mati dalam posisi dia sebagai manusia. Ya, sama seperti kita ini, sebagai manusia, kita juga suatu saat nanti akan mengalami kematian juga. Ya. Nah, di situ dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Atau ia telah menggenapi, ya sama saja ya, menggenapi artinya dengan begitu tidak bisa lagi ada tuntutan terhadap hal yang sudah, hukum yang sudah digenapi dengan sempurna, ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, bukan dikatakan sebagian, ya. Jadi tidak dikatakan di situ yang digenapi oleh Yesus atau yang dibatalkan oleh Yesus Kristus pada saat kematiannya adalah sebagian hukum Taurat. Tidak ada dikatakan di dalam Alkitab. Ya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, itu sudah digenapi, itu sudah dibatalkan, itu sudah selesai. Tuntutannya sudah finish. Namanya juga sudah finish, masa masih lanjut lagi? Ya, kalau ada satu perlombaan sudah sampai ke garis finish, ya sudah selesai, berhenti, ya kan, istirahat, rest, gitu ya, ngasuh gitu. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, jadi ketika Yesus di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan segala tuntutan daripada hukum Taurat, yaitu sudah selesai. Dia tidak akan menggenapi lagi yang sudah sempurna dilakukannya, maka itu sudah berakhir, ya, sudah tergenapi. Tetapi yang menarik di sini adalah selanjutnya ada hal lagi yang dilakukan oleh Allah melalui kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada satu surprise, ada satu hal yang sangat luar biasa yang tanpa diduga-duga oleh manusia, oleh siapapun, ya. Dan dikatakan di situ apa itu? Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ketika hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus, bukannya tidak ada rencana Allah yang berikutnya lagi. Ada rencana Allah yang berikutnya, hanya itu belum diberitahukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi diungkapkan oleh Yesus sesudah dia naik ke surga. Dia menyatakan rencananya itu, yaitu menciptakan manusia baru melalui penyataan Kristus dari surga kepada dan melalui Rasul Paulus, dan disampaikan kepada kita saat ini, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi
kita lihat di situ, ya. Karena itulah kalau kita lihat di ayatnya di Roma pasal 8, disinilah Rasul Paulus menegaskan apa yang terjadi dengan hukum Taurat dan bagaimana kita menyikapinya saat ini, ya. Roma pasal 8, saya akan membacakan untuk kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Roma pasal 8. Ya, judul perikopnya di situ sekarang apa? Hidup oleh Roh. Amin. Nah, bukan hidup oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat sudah selesai. Ya, nah, bukan hukum Taurat lagi yang mengatur kehidupan kita saat ini, tetapi yang mengatur hidup kita saat ini adalah Roh Kudus. Ya, hukum Roh. Ya, hukum kasih karunia. Bagaimana itu terjadi? Kita lihat di ayatnya yang pertama, Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Ya, kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, membenarkan kita, menggantikan kita di tiang gantungan di kayu salib, dan setiap orang yang percaya itu, saudara dan saya, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka sekarang kita hidup oleh Roh Kudus. Ya. Ayat 2. Roh yang memberi hidup. Siapa yang memberi hidup kepada kita sekarang? Roh Kudus. Amin. Dia memberikan hidup kepada kita sekarang ini. Ya. Bukan hidup yang sementara, tapi ini adalah hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup kebangkitan Yesus Kristus, ya, bukan hidup Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia. Hidup Kristus ketika dia jadi manusia di dunia ini itu sudah dilewatkan, sudah mati, ya, sudah ditinggalkan. Sekarang hidup Yesus adalah hidup yang kekal, hidup kebangkitannya, hidup Allah sepenuhnya, ya, karena dia tidak lagi saat ini sebagai manusia yang kita kenal seperti 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut itu sangat dekat dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengandung konsekuensi kutuk. Ya, makanya dikatakan di situ Kristuslah, Roh Kuduslah yang memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, hukum Taurat bukan dosa. Hukum Taurat itu kudus. Masalahnya adalah daging tubuh manusia itulah yang tak berdaya karena dosa, jadi tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Tapi dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah itu juga yang melakukannya, ya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Daging siapa? Di dalam daging Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi daging itu, yang menjelma menjadi manusia itu. Ya, di dalam dagingnya itulah, di dalam tubuhnya itulah dihukum dosa, kuasa maut, ya, yang menghancurkan hidup manusia itu, ya, sengat maut itu, disitulah dihukum oleh Yesus Kristus. Di dalam tubuhnya itulah dipikul segala tuntutan apapun, baik tuntutan daripada hukum Taurat, tuntutan maut, tuntutan iblis, tuntutan setan, tuntutan segala dosa dipikul oleh Kristus
di dalam tubuhnya, dan disitulah Yesus mematikannya, sehingga tubuhnya mati. Amin. Itu yang sangat luar biasa, memaknai akan kehadiran Yesus Kristus yang menjadi manusia datang ke dunia ini. Maka ya, dijatuhkan hukuman atas dosa itu supaya apa? Ayat 4. Ini yang sangat menarik. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Amin. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi sekarang hidup menurut roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Roma 8 ini, Roma pasal 6, 7, dan 8, itu sangat dalam, luar biasa sekali berkat Tuhan, ya, yang bisa kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus benar-benar membebaskan kita, bukan hanya secara status kita, bukan hanya posisi kita di dalam Kristus, tetapi juga membebaskan kita dari pengaruh kuasa dosa yang menggoda atau kuasa dosa yang mempengaruhi kehidupan yang buruk di dunia ini, melepaskan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dengan kuasa Roh Kudus apabila kita mengerti bagaimana sekarang hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi kalau kita membaca dari Roma pasal 6, pasal 7, pasal 8, disitulah kita mengerti bagaimana pembenaran kita, posisi kita di dalam Kristus benar-benar bertenaga. Nah, kalau bisa dikatakan begitu, sangat bertenaga, sangat potensial, sangat efektif. Bagaimana kita memikirkan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Ya. Nah, tapi saat ini kita tidak terlalu jauh membahas ke situ. Kita butuh waktu di hari-hari berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi hal itu, ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dengan penguburannya dan kebangkitannya, kita telah disamakan dengan Kristus dalam kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah berakhir, sudah digenapi di dalam kita juga, karena bukan karena kita berbuat baik, ya, bukan karena kita melakukan hal yang prestasi-prestasi dalam keilmuan, dalam kehidupan kita, atau di dalam perjuangan apa saja, ya, dari diri kita, tidak. Semua karena semata-mata karena Kristus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan kita berada di dalam Dia, maka apa yang dilakukan oleh Kristus itu diperhitungkan sudah menjadi bagian kita, karena kita dibenarkan melalui iman kita kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Pekerjaan yang sudah selesai, ya, yang dilakukan oleh Kristus, ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini benar-benar, ya, sekali lagi, saat ini sungguh-sungguh Allah menyatakan bahwa keselamatan, ya, memperoleh hidup yang kekal saat ini, sungguh-sungguh saat ini adalah di dalam keadaan di mana Allah menawarkan kepada semua umat manusia secara gratis, secara cuma-cuma. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik kepada bangsa Israel secara individu saat ini, ya, karena secara bangsa mereka saat ini sedang dalam keadaan di mana program Allah kepada bangsa Israel sedang tertunda, ya, akibat dari kegagalan mereka. Tetapi orang Israel juga saat ini sama dengan kita juga, mereka juga bisa memperoleh, ya, kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan, masuk surga sama seperti kita, tapi bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, bukan karena berbuat baik, bukan karena ketekunan mereka, ya, bukan karena usaha yang mereka lakukan sama seperti kita, tapi hanya semata-mata karena iman, oleh iman kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai
di atas kayu salib. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kasih karunia itu saat ini benar-benar pure, benar-benar murni, diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya saat ini. Dan itu adalah berita yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bawa kemana-mana. Amin. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kenapa Allah bisa menghendaki semua orang diselamatkan? Tadi sudah kita lihat bahwa karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya. Dan oleh karena Yesus sudah mengampuni segala dosa umat manusia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahwa segala dosa kita sudah lunas dibayar. Amin. Ya, bahwa setiap orang yang percaya dibenarkan, jadi benar. Namanya juga dibenarkan, berarti hasilnya jadi benar. Tapi kita benar di dalam Kristus, bukan kita benar karena usaha, perbuatan, atau prestasi, atau perjuangan, pelayanan, ya, kesetiaan, ketaatan kita, tidak. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya bertumpu kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kita bercermin, dan dari situ juga kita melihat bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melayani Dia, bagaimana kita memuliakan Dia. Ya, nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di dalam Roma, saya mengajak kita sedikit lagi melihat di dalam Roma pasalnya yang Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Disinilah Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus menegaskan apa yang harus dipahami saat ini, ya, tentang hubungan daripada hukum Taurat dengan kita saat ini sesudah Yesus Kristus, anak Allah, anak domba Allah, disalibkan, dan Dia menyatakan bahwa Dia datang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Dan sesudah digenapinya, ya, maka saat ini Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tadi sudah dijelaskan di Roma pasal 8, ya, Roh Kudus yang memerdekakan kita dari kuasa dosa. Karena kamu tidak berada di mana? Karena posisi kita saat ini tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi apa? Tetapi kita sekarang di bawah kendali daripada kasih karunia Allah. Ya. Nah, itu apa itu kasih karunia Allah itu yang dimaksud di situ, saudara-saudara? Kasih karunia Allah itu kalau kita lihat di dalam konteks di pasal 4-nya yang ke 24, pasal 3 maksud saya, ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24 jelas sekali di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat tadi, Bapak Ibu sekalian, ada nggak kasih karunia Allah yang diberikan kepada bangsa Israel ketika Yesus melayani di bawah hukum Taurat di dunia ini, saudara-saudara? Ada nggak kasih karunia Allah? Ada. Itu juga kasih karunia Allah. Ya, jadi masih banyak orang bilang, iya Pak Pendeta, dari dulu juga kasih karunia Allah ada. Mulai dari zaman Abraham, sampai kepada Habel, sampai kepada Nuh, Abraham, dan sampai pada orang Israel, zaman Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Kasih karunia Allah, betul sekali, 100%, tidak ada yang salah dengan itu. Betul itu kasih karunia Allah. Ya, tapi saya mau bertanya, biar bisa membedakan. Ya, ketika Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel, bisa nggak mereka hidup di luar hukum Taurat? Bisa? Tidak bisa, saudara-saudara. Ya, jadi ini penting kita pahami. Mereka hidup di bawah tuntutan perbuatan, sistem perbuatan. Hukum Taurat yang menuntut mereka harus melakukannya. Ya, saudara. Tetapi kasih karunia yang dimaksud saat ini, ya, di mana kasih karunia ini adalah merupakan pemberian anugerah daripada Allah kepada manusia secara cuma-cuma, tanpa hukum Taurat, tanpa perbuatan, ya.
diberikan secara cuma-cuma, secara gratis Bapak Ibu. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak di bawah tuntutan hukum Taurat. Tidak diperlukan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan masuk surga saat ini. Saudara-saudara, itu maksud daripada kasih karunia yang kita pahami saat ini. Karena itu didasarkan pada penebusan yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus, oleh darahnya di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, kalau kita lihat juga saudara-saudaraku, selama pelayanan Yesus di bumi, ya, tidak ada rasul-rasul yang memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengampuni dosa mereka. Tidak ada. Di mana itu ditulis? Ya, Yesus sendiri pun tidak memberitakan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan mereka adalah berdasarkan kematiannya dan penebusannya. Siapa yang percaya diselamatkan? Siapa yang percaya dan diselamatkan dengan berita seperti itu? Apakah Petrus ketika pertama kali dia diselamatkan, dia mengimani bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit menebus dosanya? Tidak. Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan ketika Yesus memberitahu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, bahwa anak manusia akan disalibkan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya, Petrus selalu protes, ya. Petrus tidak percaya. Bahkan pada saat sesudah dia bangkit pun murid-murid tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, itu membuktikan apa? Makanya kita harus memahami lagi, itu perbedaannya antara Injil Kerajaan dengan Injil Kasih Karunia Allah. Karena Injil Kerajaan itu menawarkan tentang percaya kepada Yesus Anak Allah. Yesus adalah Mesias, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini berdasarkan Injil Kasih Karunia Allah, maka setiap orang wajib mempercayai bahwa darah Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosanya sekali untuk selama-lamanya, itu adalah kasih karunia, jalan kasih beroleh kasih karunia bagi setiap orang yang percaya. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 13. Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita tidak harus hidup di bawah hukum Taurat? Karena Kristus sudah menggenapinya di kayu salib. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat satu lagi ya, di dalam Galatia pasal 5. Kita lihat di Galatia pasal 5. Nah, Galatia pasal 5 ini juga adalah merupakan suatu penegasan yang cukup keras yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, di mana mereka sebagai jemaat kasih karunia Allah, mereka berpaling lagi kepada apa yang sudah lama, yang sudah selesai, yang lama sudah berlalu, ya, yang baru sudah datang, ya, hidup baru di dalam Kristus Yesus, hidup yang surgawi. Mereka balik lagi, cara hidup mereka seperti hukum Taurat lagi, ingin hidup di dalam daging lagi, menurut daging, ya, padahal itu sudah selesai. Segala dosa sudah dihukumkan oleh Kristus di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya, ya. Nah, kita lihat di Galatia pasal 5. Ini teguran daripada Paulus kepada jemaat yang gagal memahami bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita pun juga bertumbuh mengenali Kristus, ya, juga di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Tidak bisa pindah atau beralih balik lagi ke belakang kepada hukum Taurat, ya. Ya, Galatia pasal 5. Saya bacakan mulai dari ayatnya yang pertama di sini dikatakan, ya. Di situ judul perikop di dalam Alkitab terjemahan baru ditulis apa? Kemerdekaan Kristen. Ya, siapa Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus yang sudah benar-benar yakin pasti masuk surga. Yang belum yakin pasti masuk surga, itu agama Kristen namanya. Amin. Ya, boleh ya? Boleh ya saya menyampaikan itu ya? Ya, tidak apa-apa lah.
Kalau ada yang keberatan, berarti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi, ya kan? Kalau tidak keberatan, berarti saudara dan saya setuju apa kata Alkitab, ya kan? Ya, karena dikatakan bahwa Kristen itu adalah orang kudus, pengikut Kristus. Kristen adalah orang kudus, ya. Jadi Kristen adalah artinya apa? Orang yang sudah yakin pasti masuk surga karena dia percaya kasih karunia Allah, Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosanya sekali untuk selama-lamanya. Yang belum percaya pasti masuk surga, itu adalah agama Kristen. Ya. Oh, jadi kita bukan agama Kristen begitu, agama Kristen juga. Orang Kristen yang beragama Kristen, ya. Ya. Tapi ada orang yang beragama Kristen tapi belum benar-benar jadi orangnya belum benar-benar belum menerima anugerah keselamatan oleh kasih karunia Allah, ya, yang diberikan dengan cuma-cuma. Saya baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bukan setengah-setengah merdeka, ya. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Bukan Kristus sedang memerdekakan kita. Bukan Kristus akan memerdekakan kita, telah. Yaitu berarti sudah dari masa yang lalu. Amin. Ya. Kita dimerdekakan dari segala dosa kita. Udah selesai, kata Yesus di atas kayu salib. Amin. Tapi masih banyak orang yang mengatakan saat ini, tapi saya merasa. Kok jadi merasa? Ya kan, memangnya ini perasaan apa? Bagaimana? Apa kenyataan? Kenyataan lah, ya kan? Jangan perasaan. Perasaan itu bisa juga berubah-ubah kan? Bisa benar, bisa juga enggak. Kalau kenyataan, Kristus mati di atas kayu salib itu fakta yang tidak bisa diubah. Itu sudah permanen. Jadi dia sudah memerdekakan kita. Amin. Sungguh-sungguh telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan di sini? Yaitu hukum Taurat itu. Ya, itu kan konteksnya di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, memang kenapa kalau dikenakan kuk perhambaan lagi? Nah, itu Paulus katakan di pasal 3. Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Ya kan? Jadi jangan kita mau jadi seperti orang Galatia ini jadi bodoh lagi. Udah pada pintar-pintar, ya kan? Jadi bodoh lagi. Siapa yang membodohi? Jangan mau lagi. Amin. Biarlah hikmat Tuhan terus bertumbuh, berkembang terus, dan itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui kehidupan saudara dan saya, kesaksian kita. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Boleh nggak firman ini disampaikan ketika Yesus melayani di bumi? Bisa? Ulang sekali lagi. Ulang lagi saudara-saudara. Boleh nggak firman ini? Ya, apa tadi dikatakan? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, nggak usah Paulus lah, akulah dulu ya. Sesungguhnya aku pendeta Charles mengatakan kepadamu, Petrus, Yohanes, ya, Yakobus, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Boleh nggak saya menyampaikan itu di zaman pelayanan Yesus? Saudara-saudara, kalau bukan dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati, ya tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ya karena memang pada saat Yesus hidup di bumi ini, hidup di bawah hukum Taurat. Murid-murid pun masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Mereka harus bersunat. Ya, saudara-saudara. Yesus harus disunat pada hari yang ke-8. Bukan sesudah dia besar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 13 tahun. Tidak. Pada hari yang ke-8. Karena itu yang dikatakan oleh hukum Taurat, terlebih lagi perjanjian sunat yang Tuhan lakukan, adakan dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara, karena itulah dikatakan di ayatnya yang
4 itu sangat lebih keras lagi dikatakan. Ayat 3 dulu. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Balik lagi ke kehidupan yang lama. Ya. Balik lagi di bawah hukum dosa dan maut. Siapa yang mau? Kan begitu kira-kira ya. Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Yang sudah berada di dalam posisi kemenangan, jangan lagi memberikan dirinya untuk dikalahkan lagi, mundur lagi ke belakang. Tidak. Maka dikatakan di ayat 4 itu, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya. Jadi memang bisa mereka lepas dari Kristus. Jadi hilang keselamatannya begitu. Tidak, saudara-saudara. Ini bukan berbicara posisi keselamatan dihilangkan kalau kembali ke hukum Taurat, tidak. Tapi ini berbicara adalah bagaimana impact dari kehidupan yang bermakna di dalam kasih karunia Allah. Kembali lagi kepada kehidupan daging, Allah tidak memperhitungkan apapun yang dilakukannya. Itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami semuanya. Ya, nggak ada pengaruh apa-apa kesaksiannya kepada orang di sekitarnya. Kalau memang kembali lagi ke kehidupan yang lama, yaitu hidup sistem hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, berarti tidak ada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran yang kita peroleh karena kita melakukan hukum Taurat. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan kasih karunia Allah, maka kita memperoleh kebenaran kasih karunia Allah, kebenaran Yesus Kristus, ya, yang ditambah-tambahkan kepada kita sehingga kita semakin mengerti bagaimana kita menaati kehendaknya di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Kamu hidup di luar kasih karunia, ya. Nah itu, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa kita tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat lagi saat ini? Karena hukum Taurat tidak membuktikan bahwa seseorang sudah selamat saat ini. Amin. Bukan perbuatan-perbuatan yang menentukan, membuktikan seseorang saat ini sudah selamat atau belum selamat. Tidak, saudara-saudara. Yang membuktikan seseorang saat ini sudah selamat bukan karena dia hidup saleh, ya, bahwa hidupnya itu sudah bertobat, dia sudah menjadi orang yang punya pengaruh yang besar di dalam berbuat baik dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak percaya juga banyak yang berpengaruh di dalam kebaikan, ya, untuk bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Ateis juga, komunis juga, ya, banyak yang membawa manfaat dari hasil-hasil karya mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu, saudara, ya. Tetapi apabila kita saat ini memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita memahami seluruh kehendak Allah berdasarkan kasih karunia Tuhan yang sudah dikaruniakan kepada kita atas pengertian hikmat dari firman Allah, ya, yang kita pahami, yang kita mengerti, dan kemudian kita melakukannya atas dorongan daripada, karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai pekerjaan yang baik saat ini. Terutama apa? Terutama ketika kita memikirkan kehendak Allah, bahwa Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa membuktikan kehidupan kasih karunia di dalam setiap pribadi, dalam pribadi kita sendiri, apabila kita mengerti firman Tuhan. Karena tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan saat ini tanpa pengertian yang benar akan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 mengenai bangsa Israel khususnya.
tapi berlaku juga bagi semua orang dalam posisi itu. Oh, mereka sungguh-sungguh giat untuk siapa? Di dalam pikiran mereka itu semuanya yang mereka lakukan peribadahannya itu untuk siapa? Untuk iblis? Tidak. Ya, tidak. Mereka itu pasti ngotot dengan sungguh-sungguh mereka mengatakan bahwa ini kami lakukan adalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kan? Untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya apa? Hasilnya tetap sia-sia. Nah, itu hampir mirip dengan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, taat-taat. Ya kan? Kalau kita dengar saat ini pemberitaan adalah kita sudah pasti masuk surga asal kita setia. Loh, gimana sih? Pasti masuk surga asal setia. Iya, tapi kamu bisa nggak setia? Dan kesetiaanmu itu kesetiaan seperti apa? Saudara-saudara, begitu kita lihat sekarang ini pemberitaan di dalam kekristenan itu, saudara-saudara, campur aduk, ya, bingung, kacau. Satu sisi dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi di sisi lain dia yakin juga kalau dia tidak setia sampai akhir, nanti dia juga hilang keselamatannya. Dia ditolak katanya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita sebarkan terus kita beritakan tentang kasih karunia Allah, bahwa saat ini ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui iman kepada pekerjaan yang sudah selesai, Yesus Kristus mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itulah berita Injil kasih karunia. Itulah berita keselamatan saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, saya masih mengajak kita untuk melihat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita. Disinilah kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehadiran daripada Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, di mana dia yang menjadi utama, Kristus yang menjadi utama, dan dihubungkan keberadaan pekerjaannya yang sudah selesai, ya, adalah merupakan bagian yang terpenting menjadi pokok berita kita saat ini, di mana Allah bekerja di situ memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan umat manusia saat ini. Kita lihat ya di ayatnya yang ke-15, Kolose pasal 1. Di situ judul perikopnya keutamaan Kristus. Ya, dalam posisi apa nih keutamaan Kristus saat ini yang membawa manfaat yang terbesar dalam kehidupan kita saat ini? Kita lihat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tadi kita sudah baca itu di Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 ya, keutamaan daripada Kristus firman yang menjadi manusia ya. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Amin. Jadi Paulus menghubungkan saat ini, Bapak Ibu Saudara, kepada kita saat ini adalah berkaitan dengan posisi Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggotanya sebagai jemaatnya. Amin. Tubuh Kristus, manusia baru saat ini, saudara-saudara. Itulah saat ini yang merupakan berita, pokok berita yang sangat penting kita beritakan saat ini, saudara-saudara, dalam hubungan dengan bagaimana kita berelasi dengan Kristus saat ini. Untuk menjadi anggota tubuh Kristus itu sangat penting. Amin. Apa pentingnya?
Kalau tidak menjadi anggota tubuh Kristus saat ini, dia pasti binasa kekal di api neraka. Betul? Ya. Dan untuk menjadi tubuh Kristus dan sebagai anggota tubuh Kristus saat ini sebagai jemaat, bagi kita sangat penting memberitakan Injil keselamatan. Amin. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, apa fungsinya kita di dalam tubuh Kristus? Apa manfaatnya kita di dalam tubuh Kristus kalau kita berdiam diri saja sebagai anggota tubuh? Ya, amin. Karena di dalam tubuh Kristus kita memiliki meterai Roh Kudus, amin. Di dalam tubuh Kristus kita memiliki seluruh berkat rohani yang ada di dalam surga, amin. Sebab di dalam tubuh Kristus kita memiliki kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan sukacita abadi. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita sekarang posisi kita sudah ada di dalam tubuh Kristus sebagai tubuh Kristus. Amin. Saudara, maka dikatakan ialah kepala tubuh. Ini yang sangat penting dipikirkan oleh semua orang. Ya. Apakah mengerti Kristus saat ini sebagai kepala tubuh? Kristus yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini, yang penuh dengan kasih karunia, apakah orang-orang saat ini memikirkan tentang Kristus, perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ya? Atau sekarang ini orang-orang hanya memikirkan tentang Kristus sebagai anak kecil, sebagai bayi kecil, di palungan, Bapak Ibu Saudara? Saudara? Ya kan? Bagaimana kita saat ini menggambarkan Tuhan saat ini sebagai anak kecil? Apa pengaruhnya untuk keselamatan orang? Saudara-saudara. Kita lihat lagi di sini ya, saudara. Kita perjelas lagi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit, ya, dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Berita tentang kebangkitannya, kehidupan yang kekal yang diperolehnya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi yang utama saat ini tentang Kristus. Amin. Ya, jangan mengalihkan isu kepada yang bukan utama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, benar saudara. Karena itulah kita sudah dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Karena kita sudah ada di dalam Dia, di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. 20. Dan oleh dialah ia, oleh Kristus maksudnya, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, didamaikan saat ini. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh apa? Oleh apa saudara-saudara? Pendamaian itu saat ini, ya, tidak dikatakan di situ oleh kelahiran Kristus di Bethlehem. Tidak ada Paulus katakan begitu, saudara. Pendamaian itu dilakukan oleh Allah saat ini berkaitan dengan posisi Kristus oleh darah salib Kristus. Amin. Ini saudara. Ini yang diabaikan oleh banyak gereja saat ini, saudara-saudaraku. Ya, terlalu sedikit berita tentang penyaliban Kristus, darah Kristus saat ini diberitakan di tengah-tengah dunia ini. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, dunia masih terus kacau balau. Karena di dalam darah dan salib Kristuslah ada damai sejahtera saat ini, di mana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Ini berita amanat agung kita, amanat yang teragung bagi kita Bapak Ibu Saudara. Berita yang paling spesial, berita yang paling utama tentang Kristus, tentang keutamaan Kristus saat ini. Amin. Mengutamakan Kristus saat ini adalah mengutamakan pemberitaan tentang pengorbanannya, kematian, dan kebangkitannya, dan salibnya. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhi dalam hati dan pikiran seperti yang nyata, dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Amin. Di mana? Di dalam tubuh jasmani Kristus,
Oleh apa? Oleh kelahirannya, oleh kematiannya. Amin. Saudara-saudara, ya kita penting memahami itu. Oleh kematiannya. Dan untuk menempatkan kamu apa? Oleh kematiannya, menempatkan kamu, menempatkan saya menjadi kudus dan tak bercacat, dan tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Oh, kita saat ini ditempatkan di hadapan Allah Bapa oleh Kristus di dalam dirinya. Kita sudah menjadi kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan goyah dengan kebenaran ini. Amin. Ya. Amin, saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil kasih karunia Allah. Ya. Pengharapan kita bahwa nanti kita akan diangkat di awan-awan. Amin. Kita akan mengalami rapture. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Jangan mau digeser dari pengharapan yang penuh berkat dan bahagia itu. Jangan mau kita karena persoalan-persoalan dalam kehidupan kita menjadi mundur semangat kita. Amin, saudara-saudaraku. Kita harus tetap optimis dan semangat terus belajar firman Tuhan. Dan terus memuliakan Dia, melayani Dia dengan sepenuh hati. Karena itu pengharapan Injil, ya, di mana kepada kita semuanya disediakan upah mahkota di dalam surga, emas, perak, dan batu permata, ya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bukan lagi hanya Paulus menjadi pelayannya. Saudara dan saya dan semua orang yang telah menjadi anggota tubuh Kristus, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, semuanya menjadi pelayan-pelayan kasih karunia Allah saat ini tanpa perbedaan. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Terima kasih. Itulah. Terima kasih Pak Simorangkir, ya. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, berterima kasih Allah kita mau datang ke dunia ini menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya itulah dipikulnya segala beban dosa dan kesalahan kita, sehingga kita saat ini dapat memperoleh kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Berkat surgawi kita peroleh, dan kita juga saat ini bisa berbangga di dalam Tuhan. Karena keselamatan kita bukanlah karena perbuatan yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai, dan kita menjadi milik Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang cukup panjang yang kita dengarkan bersama, kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita semua, untuk kita masing-masing lebih mengembangkan lagi kehendak Tuhan melalui pembelajaran kita agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas kerendahan hati-Mu ya Bapa. Engkau mau datang ke dunia ini mengosongkan dirimu. Engkau datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti kami. Dan bahkan engkau taat kepada Allah Bapa. Engkau taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian engkau bisa mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal, mengaruniakan berkat-Mu ya Tuhan kepada setiap orang tanpa perbedaan. Dan kami bersyukur ya Bapa, apabila kami telah diperkenankan oleh Tuhan mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, maka kami bersyukur dan bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Pakai hidup kami Tuhan untuk senantiasa mengabarkan berita keselamatan kasih karunia Allah kepada banyak orang, karena kami ingin mengutamakan Kristus di atas keutamaan,
yang Engkau nyatakan saat ini Kristus sebagai kepala dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam kudus buat semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk untuk membawa kita, mengatur diskusi kita, sharing dan tanya jawab kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya.